Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 22 September 2020, alhamdulillah kita semua dapat kembali melanjutkan aktivitas belajar kita. Anak-anak sekalian, pada hari ini ya bertepatan dengan jadwal penilaian tengah semester untuk pendidikan agama Islam untuk kelas 2 ya. Eh, untuk PTS tahun ini mungkin agak berbeda dengan PTS-PTS tahun kemarin ya, dan insya Allah tetap tidak merubah, tidak menghilangkan semangat kita untuk meraih ilmu, untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Nah, untuk PTS kali ini Pak Aris akan menggunakan metode Zoom pada kalian semua ya. Nah, baik anak-anak sekalian, langsung aja mungkin untuk mempersingkat waktu karena waktu kita juga terbatas ya, nggak banyak. Langsung aja, insya Allah PTS kali ini ya. Untuk PTS kali ini kita akan mengevaluasi dua pelajaran. Pelajaran satu dengan tema Nabi Muhammad SAW teladanku, dengan dua subtema, sikap jujur Nabi Muhammad SAW dan keuntungan bersikap jujur. Pelajaran kedua dengan tema asyiknya membaca Al-Quran dengan 4 subtema. Subtema pertama menghafalkan surat An-Nas, subtema kedua menghafalkan surat An-Nas, subtema ketiga pesan dalam surat An-Nas, dan subtema yang keempat adalah hafal huruf hijaiyah bersambung. Inilah yang nanti akan kita evaluasi dalam penilaian tengah semester kita pada hari ini ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai mari sama-sama kita belajar, mudah-mudahan dimudahkan kita dalam menjawab segala soal dan segala pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qibla wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita akan memulai dari pelajaran 1 dengan tema Nabi Muhammad SAW teladanku, dengan subtema sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Ada 3 soal di sini ya. Oke, kita mulai langsung ya. Pelajaran pertanyaan yang pertama. Siapkan buku tulisnya. Diingatkan tidak perlu menulis soalnya, tidak perlu menulis soal, kamu tulis jawabannya aja ya, tulis jawabannya. Biasakan menulis nama, kelas, nomor absen. Yuk, nama, kelas, nomor absen ya, dan judulnya apa? Kasih judul. Penilaian tengah semester pendidikan agama Islam semester 1. Itu judulnya. Ya, terus kasih nama, terus kasih kelas, terus kasih nomor absen. Itu biasakan selalu ya. Jadi Pak Aris kalau ngoreksi bisa tahu ini kerjaan siapa gitu ya. Kadang-kadang nggak ada namanya jadi bingung Pak Aris ya. Oke, baik, kita mulai di pelajaran 1, nomor 1. Ya, nomor 1, salah satu gelar yang diberikan masyarakat Quraisy kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Amin. Nah, pertanyaannya adalah apa arti dari Al-Amin? Silakan dikerjakan. Waktunya 30 detik. Saya, oke. Kita lanjut ke nomor kedua. Ya, karena pribadinya yang jujur dan berakhlak baik, maka Nabi Muhammad SAW layak dijadikan A, B, atau C. Silakan diisi. Ini mudah jawabannya, jadi waktunya singkat ya. Kasih waktu 15 detik saja ya, biar cepat selesai. Tulis misalnya A apa, tulis B apa ya. Tulis dengan kalimatnya. Jangan cuma hurufnya aja. Ya, A apa misalnya ya.
B apa. Jadi ada kalimatnya. Oke, selesai. Kita mulai ke nomor 3. Nah, ini soal uraian ya. Tuliskan satu cerita tentang kejujuran yang pernah kamu lakukan. Nah, kamu pernah punya pengalaman nggak melakukan sebuah jujur terhadap sesuatu. Nah, kamu tulis, saya misalnya pernah disuruh ibu ke warung ada uang sekian dan yang lain ya. Kamu tulis ya, silakan Pak Aris kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silakan dimulai. 1 menit ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nanti kalau misalnya kurang atau gimana nanti kamu bisa ulang lagi karena ini dibuat dalam bentuk video, jadi kamu bisa berhentikan, bisa teruskan, bisa ngulang juga bisa ya. Jadi biar cepat mempersingkat waktu durasi videonya juga. Oke, kita lanjutkan di tema yang selanjutnya, tema yang kedua, keuntungan bersikap jujur ya. Nomor 1, orang yang bersikap jujur akan terhindar dari hati yang titik-titik. A, B, atau C. Silahkan kamu kerjakan mulai dari sekarang. 15 detik cukup. Karena soalnya gampang. Selesai ya. Kita lanjut ke nomor 2, tema kedua. Hati gelisah, resah, was-was, takut, malu adalah akibat dari A, B, atau C. Silahkan kamu tulis jawabannya dimulai dari sekarang. Ini juga mudah, 20 menit lah, 20 detik lah ya. 20 detik, kan. Oke, cukup ya. Kita lanjut lagi ya. Ke nomor 3, uraian. Nah, ini uraian atau isian atau esai ya. Nomor 3, uraikanlah 3 keuntungan selalu berbuat jujur. Nah, menurut kamu apa sih untungnya kalau kita berbuat jujur? Tulis 3 aja ya. Banyak sebenarnya, kemarin minta cuma 3 aja. Kamu tulis 3 keuntungan berbuat jujur. Oke, dimulai dari sekarang, waktunya 1 menit 20 detik. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti ingat ya, kalau misalnya nanti belum selesai atau apa, kamu bisa videonya bisa berhentikan kan, enak ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke pelajaran kedua sekarang. Pelajaran kedua dengan tema asyiknya bisa membaca Al-Quran. Ya, dengan subtema melafalkan surat An-Nas. Jadi soal-soalnya akan terkait dengan melafalkan surat An-Nas. Nomor satu. Pada ayat keberapakah terdapat kata yuwaswisu? Diulang, pada ayat keberapakah terdapat kata yuwaswisu? Oke, A, apakah A, apakah B, apakah C? Oke, dimulai 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, kita mulai kembali ya. Kita lanjut ke nomor kedua. Ya. Bagaimana lafal surat Anas ayat 1 yang benar? Lafalnya surat Anas ayat 1 yang benar. Yang mana menurut kamu? Apakah A, apakah B, apakah C? Silakan dibaca dan dikerjakan. 30 detik dari sekarang. Oke, saya stop ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini soal uraian di pelajaran 1 subtema yang satu ya. Uraian atau isian. Tuliskan lafal surat Anas ayat kedua yang benar. Nah, berarti yang Paris nilai adalah penulisannya ya. Kalau kop nulisnya gimana, kalau shot nulisannya gimana, kalau shin bagaimana, kalau sin bagaimana, kalau sa bagaimana, da bagaimana, ra bagaimana ya. Kamu tuliskan ke dalam huruf Latin saja. Nggak usah pakai huruf bijaya ya. Tulis dengan huruf Latin. Surat Anas ayat ke-2. Silakan Pak Aris kasih waktu 1 menit dari sekarang. Dimulai. Oke, saya stop ya. Ya, kita lanjut ke subtema kedua. Subtema kedua menghafal surat An-Nas. Nah, ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya kedua-duanya adalah isian, ya. Dan ini nanti nomor 1 pertanyaannya ini sambung ayat, ya, sambung ayat. Jadi misalnya min syarril, kamu lanjutkan apa? Tulis dengan huruf Latin saja. Yang kedua juga allazi, kamu lanjutkan lagi apa? Setelah allazi titik-titik. Ini masih rangkaian surat An-Nas ya. Jadi jangan lari-lari kemana-mana. Hafalkan, ingat aja surat An-Nas. Oke, kerjakan silakan. 1 menit 30 detik dari sekarang. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Langsung kerjakan. Ingat tulis jawabannya aja. Asal tulis pertanyaannya. Oke, kita stop ya. Kita lanjut dulu. Oke, lanjut ke subtema ketiga. Kita lanjut ke subtema yang ketiga, yaitu pesan surat An-Nas. Pertanyaan pertama, ayat pertama surat An-Nas memerintahkan agar setiap manusia titik-titik. Diulang, ayat pertama surat An-Nas memerintahkan agar setiap manusia apa? Kamu kan sudah hafal ya surat An-Nas dengan artinya. Nah, di ayat yang pertama itu memerintahkan manusia itu agar apa sih? Ya, apakah agar A, apakah agar B, atau agar C? Silahkan dijawab. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, saya lanjut ke nomor kedua subtema ketiga. Oke, selain berlindung dari kejahatan jin,
kita juga selalu meminta perlindungan dari kejahatan titik-titik. Selain berlindung dari kejahatan jin, kita juga selalu meminta perlindungan dari kejahatan titik-titik. Oke, apakah A, apakah B, apakah C? Silakan jawab 30 detik dari sekarang. Saya stop ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke nomor 3 subtema yang ketiga. Ini soal uraian. Tuliskan dua contoh kejahatan jin yang membisikkan ke dalam dada manusia. Nah, kamu tulis contoh kejahatan jin yang seringkali membisikkan ke dalam dada manusia. Apa sih contohnya? Misalnya, salah satu contoh ya, Pak Aris kasih contoh. Misalnya, kejahatan jin yang sering bisikin ke dalam kita. Contohnya seringkali membuat kita malas untuk mengerjakan sholat misalnya ya kan. Itu kan kita sedang dibisikin oleh jin sebenarnya untuk tidak mengerjakan sholat gitu ya. Itu salah satu contoh kejahatan jin yang membisikkan ke dalam dada manusia. Oke, buat lagi dua contoh aja. Silakan. Harus kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silakan. Baik, saya untuk bersingkat waktu kita lanjut ke subtema yang keempat yaitu lafal huruf hijaiyah. Lafal huruf hijaiyah. Bunyi dari bacaan so, ri, ro adalah apa? Apakah A, apakah B, atau apakah C? Mana yang tepat dari kata so, ri, ro jika ditulis ke dalam huruf hijaiyah bersambung? Silakan waktu 30 detik dari sekarang. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Nah, nomor 2 ada kata apa ini ya? Ada za, ada ka, ada ta. Nah, kalimat di atas itu dibacanya apa sih yang sesuai dengan makhrajnya? Apakah A, apakah B, apakah C? Dibaca dulu di atasnya, baru cari di sini. Mana kata yang tepat untuk kalimat di atas. Silakan, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke, saya. Baik, kita lanjut ke nomor kedua. Ini juga sama, membaca di atasnya, kemudian apa sih kalimat di atas dibacanya apa? Sesuai dengan makhrajnya apa? Apakah A, apakah B, atau apakah C? Kan. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Oke, nomor 4. Ada kata wa, ada za, ada ki, ada r. Nah, jika ini diubah ke dalam huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah bersambung, itu bagaimana penulisannya jika wa, za, ki, r ini dibuat ke dalam huruf hijaiyah bersambung. Silakan kamu kerjakan waktunya 1 menit dari sekarang.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor terakhir di subtema yang terakhir. Ini juga sama, ada sya, ada ja, ada wa, ada ta. Ini disuruh merubah ke dalam huruf hijaiyah bersambung. Silahkan rubah ke dalam huruf hijaiyah bersambung. Waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, ya, cukup ya, baris cukupkan. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalian telah mengikuti penilaian tengah semester untuk pendidikan agama Islam semester 1 pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan ya mendapatkan hasil yang baik, prestasi yang baik ya. Jika nanti ada yang masih ketinggalan atau apa, kalian bisa putar kembali lagi video ini ya. Kembali videonya, kalau bisa berhentikan, bisa lebih teliti lagi mengerjakannya. Perbaiki dengan baik tulisannya ya, tetap waktunya ada waktu untuk pengumpulan pengumpulan hasilnya. Ya, Pak Aris kasih waktu sampai dengan jam 12.00 untuk pengumpulan hasilnya. Setelah itu Pak Aris akan tutup, artinya tidak bisa lagi untuk mengumpulkan. Kecuali buat yang memang benar-benar ada kendala-kendala ya yang setelah berkomunikasi dengan Pak Aris. Jadi kalau ada yang kendala ya entah waktu, entah kondisi, entah apapun ya, entah handphonenya dipakai atau apa, komunikasikan dengan Pak Aris, nanti kita bisa ulang jadwalnya kembali ya. Kita akan jadwalkan ulang kembali kapan kita bisa untuk mengerjakan soal bersama-sama lagi ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih alhamdulillah. Kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Salam literasi, salam Qur'ani, salam literasi, salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, 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 semangat.